Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Kajian kita pagi hari ini yang keempat dalam kitab Sihrul Qiyadah, The Magic Leadership. Kemarin kita telah membahas bahwa sebuah harisma, seorang pemimpin itu harus mempunyai harisma. Tapi harisma saja tidak cukup. Al-harisma wahdaha la takfi di sina'atin qa'itin. Selain karisma yang harus dipunyai, yajibulahu ayata'alama maharat wa yaktasiba sifatin wa yasqala nafsahu daiman. Selain karisma sendiri itu harus dipunyai, seorang leader harus juga belajar skill. Skill apa? Skill tentang kepemimpinan. Selain itu pula harus memperoleh kualitas, harus mempunyai kualitas dan selalu menyempurnakan dirinya setiap harinya. Begitu. Belajar setiap harinya, karena makhluk itu berubah terus perilakunya, maka harus terus-menerus menyempurnakan dirinya, belajar terus. Sebagaimana Vince Lombardi, dia mengatakan bahwa al-qadah yasna'una wa la yuladun. Innahum yasna'una min khilalil juhdi syaq. Innahu al-thaman al-mutarattab alaina jami'an taf'ahu min ajli tahqiqi ayhat fi yastahiqul ana. Leadership itu, kepemimpinan itu diciptakan, yusnauna wala yuladu. Leadership itu diciptakan, tidak dilahirkan. Innahum yasnauna min khilalil juhdi syaq. Sesungguhnya leadership itu atau pemimpin itu diciptakan melalui usaha keras, min khilalil juhdi syaq, diciptakan. Innahu thaman al-murattab,
itulah harga alaina jami'an taf'ahu yang harus dibayar, harga yang harus dibayar untuk merealisasikannya. Dan seorang pemimpin itu harus melakukan usaha-usaha yang pantas. Usaha-usaha yang pantas untuk jadi pemimpin berarti memantaskan diri. Memantaskan diri jadi pemimpin latihannya dari sekarang. Umat Islam mestinya mudah jadi pemimpin karena sudah dilatih, punya idola namanya Nabi besar Muhammad SAW. Punya idola itu lalu kemudian ditiru, tinggal meniru saja. Nah, dengan meniru itu akan lebih mudah untuk melakukan hal-hal yang bisa membimbingnya jadi pemimpin. Fi ilmil barmajah al-lughawiyah al-asobiyah hunaka iftarada balighul ahamiyah yaqulu idza ma haqqaqa shakhsun ma syai' ummah fa inna aisaks akhar yastati'u tahqiq hadzal amr idza ma iltazama bi fi'li syai'in as-sahih. Fi ilmil barmajah, di dalam urusan ilmu pemrograman al-lughawiyah al-asobiyah, ilmu pemrograman neurolinguistik. Neurolinguistik, ilmu yang memprogram otak. Jadi otak ini bisa diprogram. Gunaka di sana iftarodo balighul ahamiyah asumsi yang sangat penting. Hunaka di sana iftiradu balighil ahamiyah, ada asumsi yang sangat penting. Iftiradu balighil ahamiyah, yaqulu berkata dalam ilmu NPL, Neuro Linguistik atau ilmu pemrograman Neuro Linguistik, disampaikan idza ma haqqaqa shakhsun ma syai'un ma, idza ma haqqaqa ketika telah mencapai sesuatu, siapa syahsun seseorang, idza ma haqqaqa ketika telah mencapai sesuatu, siapa syahsun seseorang mencapai syai'umma akan sesuatu, fa inna ayyusaks sesungguhnya seseorang itu, fa inna aysaksun akhar sesungguhnya orang lain itu yastati'u mampu, siapa saksun akhar
tahqiqa hadzal amri, akan merealisasikan hal ini. Di dalam ilmu pemrograman neurolinguistik atau di setiap otak kita, pikiran kita, itu sudah ada hukum begini, hukum pemahaman begini. Kalau sudah ada orang yang bisa melakukan sesuatu, maka orang lain akan bisa. Gitu. Kalau sudah ada orang naik ke bulan, maka nanti akan ada orang lain yang bisa naik ke bulan. Itu maksudnya idza mahaqqaqa summa syai'umma fa inna ay syaksin akhar yastati'u tahqiqa hadzal amri. Kalau orang sudah ada yang bisa, yang melakukan apa saja, nanti orang lain pasti akan ada yang bisa. Maksudnya di sini begitu pula, kalau sudah ada orang yang bisa jadi pemimpin apa itu, jadi presiden, nanti orang yang semisal itu akan bisa untuk menjadi presiden. Gitu. Misalnya Presiden Jokowi itu bukan keturunan dari presiden, bapaknya atau keluarganya, tapi bisa jadi presiden. Dan nanti akan ada orang lain yang bisa jadi presiden yang semacam Presiden Jokowi. Gitu. Kalau ada orang sudah bisa melakukan X, maka orang lain akan bisa melakukan itu. Itu setiap manusia punya pikiran kayak gitu. Gampangannya, lu bisa kok gua kagak. Itu kalimat itu pasti ada di setiap pikiran orang. Idza maltazama bi fi'li syai'in as-sahih, idza maltazama, ketika atau jika berkomitmen, siapa orang, leader, qaid, bi'li syai'in, dengan melakukan sesuatu as-sahih yang benar, wa ta'alama, dan belajar siapa sahas kaifa yaf'aluha, bagaimana melaksanakannya. Jadi ketika orang lain bisa melakukan sesuatu, idza maltazama bi fi'li syai'in as-sahih, ketika orang itu komitmen untuk bisa melakukan sesuatu yang benar dan mau belajar, mau melakukan sesuatu yang benar dan belajarnya untuk merealisasikannya, untuk melakukannya, itu orang lain, orang itu akan bisa. Di depan kita, sebelum kita sudah ada orang yang bisa. Terus kemudian kita belajar seperti orang yang di depan kita, yang sebelum kita, maka kita akan bisa. Itu namanya ilmu NPL, ilmu pemrograman Neuro Programming Linguistik, NPL, Neuro Programming Linguistik. Ada orang lain bisa, gua bisa. Kayak gitu. Biati annahunaka qawaid. Sesungguhnya di sana annahunaka itu qawaidun, sebuah qawaid atau aturan
tahkumu yang mengatur apa qawaid, mengatur hadzal amro akan hal ini. Jadi dalam pikirannya orang itu ada kaidah atau qawaid, aturan-aturan yang mengatur seperti ini. Di otaknya orang itu begitu. Ah, dia aja bisa, masa gua kagak. Dia aja mampu, masa saya kagak. Nah, orang yang berpikir kayak gini, itulah sesungguhnya cikal bakalnya pemimpin. Awaluha antatawaffar lada hadzal mar'i ar-ruhbatu awalan kayaf'alu hadzal amr. Awaluha, pertama-tama, pertama-tamanya qawaid atau hukum-hukum yang ada di otak kita. Satu, antatawaffara lada hadzal amr. Antatawaffara, untuk memiliki siapa sahes, memiliki siapa lada hadzal mar'i, orang ini memiliki ar-ruhbata akan sifat ruhbah, niat atau keinginan. Awalan, pertama-tama, kayaf'alu hadzal amr, untuk melaksanakan hal ini. Anda ingin jadi apa saja, syaratnya satu, harus ada ruhbah, ada keinginan dulu. Jadi ini intinya, ini di sini ada keinginan dulu, mau ngapa aja. Nggak usah mikir Anda sekarang saya bisa sampai sana nggak, atau saya bisa seperti itu nggak. Nggak usah mikir kayak gitu tuh, terlalu jelimet. Yang pertama-tama yang harus ada adalah niat dulu, seneng dulu, ingin dulu. Ingin, I want to be that position. Misalnya kayak gitu, saya ingin jadi itu. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu nanti akan bergemuruh sendiri dalam perasaan dan pikiran kita. Bergerak. I want to be a president. I want to be a minister. I want to be a businessman. Terserah apa. Tapi harus ada ruhbah dulu. Ada keinginan dulu, ada niat dulu. Yajibu antakuna bidakhilika ruhbatan jiasatan arimatan kaetasbahu qaidan. Nah, ini yang penting. Yajibu, wajib, harus, antakuna, hendaknya ada siapa kamu, bidakhilika, di dalam inner powermu, di dalammu wajib ada, yajibu antakuna bidakhilika, apa, ruhbatun, keinginan, jiasatun, yang penuh, jiasatun harimatun, yang penuh gairah, kaetasbah, agar supaya Anda jadi itu qaidan, seorang pemimpin. Jadi utama orang ingin jadi pemimpin harus ada ruhbah dulu. Ruhbah itu adalah keinginan.
keinginan seseorang untuk jadi apa terserah. Yajibu antakuna bidakhilika ruhbatun jiyasatun narimatun kaitasbah qaidan. Anda harus punya keinginan ini, keinginan yang penuh gairah, yang menyala-nyala, yang penuh gairah. Jiyasatun narimatun, agar Anda jadi pemimpin. Itu harus menyala-nyala. Dari sekarang kalau Anda ingin jadi ketua PMII, sudah targetkan itu. Kalau ingin jadi ketua IPNU, targetkan. Kalau ingin jadi ketua IPPNU, targetkan. Dari sekarang. Jangan nunggu-nunggu nanti. Targetkan dari sekarang. Nah, menargetkan itu Anda berarti mempunyai sifat ruhbah. Ini langkah pertama itu. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu tas'alu nafsaka su'alan haman. Tsumma ba'da dzalik, kemudian setelah itu tas'alu, bertanya siapa Anda, nafsaka pada diri Anda, bertanya su'alan haman, akan satu pertanyaan yang penting. Apa pertanyaan yang penting ini? Kaifa asbahu qaidan. Bagaimana saya bisa jadi pemimpin? How do I become a leader? How do I become a leader? Nah, kalau sudah menyala-nyala, saya ingin jadi ketua, saya ingin jadi ketua, saya ingin jadi ketua, saya ingin jadi ini, saya ingin begini, saya ingin begini, menyala-nyala, harus dinyalakan dari sekarang. Itu akan muncul nanti setelah sudah saya ingin. Yang kedua akan muncul bagaimana caranya. Kaifa asbahu qaidan. How do I become a leader? Itu pasti itu. Kalau sudah nyala-nyala inginnya, baru pikirannya akan muncul pikiran bagaimana ya caranya. Kalau sudah bisa bertanya bagaimana caranya, nanti pikiran itu akan membawa diri Anda sendiri. Oh, mungkin dengan begini. Oh, mungkin begini, mungkin begini, mungkin begini. Gitu. Takra'u kutuba tatahaddatsa an sifatin wa maharatil qadah. Tuhaki al-qadah wa tukhalituhum wa tata'allama minhum. Nah, ini penting. Kalau di hati Anda semua sudah ada kata-kata bagaimana caranya saya jadi ketua PMI, bagaimana caranya saya jadi ketua IPNU, bagaimana caranya saya jadi ketua Ansor, bagaimana caranya saya jadi ketua umum PBNU. Itu kalau sudah ada rubah akan muncul itu pertanyaan ini. Nah, ketika itu sudah muncul, takra'u, Anda membaca, kutubah, akan beberapa kitab, tatahaddath, yang berbicara apa kitab, berbicara an sifatin wa maharatil qadati, baca kitab yang berbicara tentang sifat, an sifatin wa maharatil qadati, berbicara tentang kualitas dan skill
an sifatin dari kualitas wa maharatil qadati dan skill leadership tuhaki yang Anda bisa meniru al-qadata akan seorang leader wa tukhalituhum dan bergaul dengan mereka wa tata'allama dan Anda belajar minhum dari mereka. Nah, kalau Anda sudah mulai bertanya gimana caranya saya jadi presiden, itu nanti akan dirinya sendiri muncul, saya mau baca kitab ini, kitab kepemimpinan. Saya ingin belajar tentang sifat, an sifatin wa maharatil qadah. Saya ingin belajar tentang kualitas atau skill-skillnya jadi pemimpin. Atau bahkan tuhaki al-qadah, meniru, mengimitasi, meniru kepemimpinan. Niru. Jadi ada orang yang tergila-gila ingin niru kayak Bung Karno. Kepemimpinannya Bung Karno. Ada orang yang tergila-gila ingin meniru kepemimpinan seperti Gus Dur, seperti Soeharto. Itu untuk memudahkan kita saja. Tapi harus ada tokohnya yang bisa ditiru. Tuhaki al-qadah. Cari tokoh untuk ditiru. Ada Barack Obama, ada George, ada siapa saja. Nah, mungkin untuk bisa niru, Anda baca buku-bukunya mereka. Niru Soeharto, baca buku Smiling General. Ingin niru seperti Soekarno, baca buku Soekarno. Ingin niru George Washington, baca bukunya George Washington. Ingin niru Franklin, baca bukunya Franklin, pendiri Amerika. Ingin kaya seperti Ford, baca bukunya Ford. Ingin punya harta yang bisa mengalir terus seperti Robert Bernard Nobel, baca tentang Robert Bernard Nobel. Nah, ilmu ini akan mempengaruhi jiwa Anda. Anda baca apa akan mempengaruhi jiwa Anda. Karena Anda ngaji dengan saya, pasti Anda walaupun sedikit akan terpengaruh gaya saya. Itu pasti. Ditiru aja. Tuhaki al-qadah wa tukhalituhum, dan bergaul sama mereka. Untungnya saya itu dulu tahun 89 dibawa ke sini oleh Kiai Mustoli Badawi ke Jakarta. Suruh ikut Gus Dur. Udah. Ya udah, saya cuma ikut Gus Dur aja. Orang ke Jakarta pada nyari kerjaan, nyari duit. Saya suruh ikut Gus Dur, ya ikut Gus Dur. Nggak nyari duit, nggak nyari kerjaan saya itu. Beda sama teman-teman saya ke Jakarta, ke Bandung, kemana, ke kota besar, itu datang nyari duit. Saya kagak, suruh ngikut Gus Dur, ya saya ikut aja. Makanya Yus sekarang kalau ingin tahu saya zaman masih ganteng, ya masih ganteng ketika itu, kau tulis saja pemilihan presiden 1998 di YouTube. Di YouTube itu saya ada di situ, di gedung MPR sama Gus Dur yang baca sholawat badar itu. Di situ ada, itu masih ganteng saya. Nah,
untuk saya nggak jadi apa-apa ketika itu. Untuk memantaskan di situ, saya masih ingat saya beli jas dari santri dulu namanya empek, harganya 300 ribu itu. Nah ini apa maksudnya? Ya menirulah, ikutin aja. Waktu khalituhum, dan bergaul sama pemimpin. Ya sudah, saya bergaul, saya ngikut Kiai Nur, tinggal di Kiai Nur. Apa ilmu yang saya ambil, kepemimpinan apa yang kita ambil dari situ, karena Kiai Nur kiai yang bisa mendirikan banyak pesantren dan santrinya ada semua, banyak semua. Nah saya niru aja dulu tuh haki al-qodah wa tuhalituhum, dan bergaul dengan mereka, wa tata'allama minhum, dan belajarlah. Nah, saya belajar sama Gus Dur, saya belajar sama Kiai Nur. Bikin pesantren, belajar dari Kiai Nur. Berorganisasi, belajar dengan Gus Dur. Langsung saya kemana aja. Nah, waktu itu masih free gitu, dan dulu tetap senang sekali. Bedanya apa, teman saya ke Jakarta waktu itu bisa ngirimi uang ke kampung, ke orang tua. Saya mah nggak ngirimi, boro-boro bisa ngirimi. Yang penting saya belajar terus. Nah, ternyata kalau saya bandingkan yang dulu orang itu langsung cari kerja bisa ngirimi ke rumah, saya kan nggak kerja, cuma ngikut Gus Dur, ngikut Kiai Nur, itu hasilnya berbeda. Yang dulu kerja ya biasa aja kerja seperti itu, sekarang udah tua kan. Nah, inilah hal penting. Jadi step-stepnya, satu, harus ada ruhbah dulu. Kalau ada orang lain bisa melakukan, kenapa kita tidak bisa? Satu. Nomor dua, ar-ruhbah itu harus ada. Keinginan untuk jadi apa, itu harus ada dulu. Kalau ar-ruhbah awalan kayaf'alu hadzal amr. Ruhbah awalan, keinginan dulu, nomor dua. Nomor tiga, yajibu antakuna bidakhilika ruhbatan jiyasatan arimatan. Anda harus menyala-nyala keinginannya. Gak usah takut Anda mau jadi apa, gak usah takut. Banyak kan orang kepengen begini takut, kepengen gini takut, kepengen gini takut. Gak usah takut, merdeka aja, sama. Jangan takut-takut gitu. Nah, setelah sudah Anda menyala-nyala, ada pasti kalimatnya. Bagaimana caranya saya bisa nyampe sana? Bagaimana caranya saya bisa jadi ketua IPNU, ketua IPPNU, ketua umum PBNU, ketua umum MUI, ketua umum apalagi partai hari ini, ketua umum partai ini, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri. Tuhaqiyal qadah wa tukhalituhum wa tata'alamu minhum. Harus bisa meniru, bergaul dengan mereka, dan belajar juga dari mereka. Hal qiraah kitabi, hal qiraatu kitabin kahadha tajidu fi sanai qaid. Apakah membaca buku semacam ini itu bisa membantu menciptakan seorang pemimpin? Nah, ini ada pertanyaannya begini. Hal qiraatu kutu kitabin kahada tajidi fi sanai qaidin. Apakah membaca buku semacam ini, baca kitab seperti ini,
itu bisa membantu Anda, menciptakan Anda jadi pemimpin. Baca kitab kayak sekarang ini, ngaji kayak ini, ngaji kepemimpinan, leadership seperti ini, apakah bisa membantu Anda untuk jadi pemimpin? Jadi reading a leadership book itu bisa membantu Anda jadi pemimpin apa enggak? Helping you or help you making a leader, to be a leader. Itu bisa begitu apa tidak? Al-ma'rifatu syai'un. Al-ma'rifatu syai'un hamun wa daruriyun fi sana'il qaidi. Lakinnaha abadan laisat kafiyatan. Katabal ardu jami'an la tajdi syai'an idza lam yaltalzimu al-mar'u binidhamil qiyadah. Naam, al-qiyadah iltizam wa nidham. Nikmal qiyadah al-iltizam wa nidham. Al-qiyadah uslubun, al-qiyadah uslubu hayatin irtiqa udaimin. Al-ma'rifatu bermula pengetahuan. Pertanyaannya kan, apakah baca buku semacam ini bisa bantu Anda jadi leader? Jawabannya, al-ma'rifatu bermula pengetahuan, itu syai'un hamun wa daruriyun, sesuatu yang penting dan harus. Pengetahuan adalah hal yang penting dan harus. Nah, karena pengetahuan hal yang penting dan harus, maka Anda harus membaca buku. Read the book, ask to the book, discuss the book. Fi sana'il qaid, dalam menciptakan pemimpin. Baca buku. Buku apa saja tentang leadership. Saya membaca buku yang sudah lama sekali, buku itu dari tahun terbitan tahun 70-an, 76. Itu dulu tentang leadership, bukunya Peter Drucker. Apa Peter Dicker lah itu. Di antara itu 76 apa 80. Saya udah baca itu. Namanya bukunya Peter Drucker. 1980-an apa 1970-an. Itu saya sudah baca itu. Saya sudah baca bukunya Bung Karno. Saya sudah baca bukunya George Washington. Saya baca bukunya tentang Franklin. Baca itu. Lakinnaha al-ma'rifatu syai'un hamun wa darirun fi sana'il qaid, dalam menciptakan leader. Membaca buku, mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan adalah sesuatu yang penting untuk menciptakan seorang leader, pemimpin. Lakinnaha abadan, tetapi pengetahuan selama-lamanya, lakinah tetapi al-ma'rifah abadan selama-lamanya, itu laisat tidak ada apa ma'rifat, tidak ada itu kafiatan cukup. Pengetahuan saja, hanya tahu, itu tidak cukup. Kalau hanya tahu saja tidak cukup. Katabal ardu jami'an la tajdi syai'an. Tidak cukup
Kalau hanya tahu saja tidak cukup. Kutubul ardi bermula kitab-kitab atau semua buku di bumi, jami'an semuanya, la tajdi syai'an, tidak akan berguna. Tidak akan berguna syai'an sesuatu, idza lam yaltazimu, ketika tidak mengikuti siapa almar'u seseorang, tidak mengikuti binidhamil qiyadah, dengan sistem kepemimpinan. Nah, Anda baca buku leadership, bukunya tentang pemimpin dunia, bagus. Karena al-ma'rifatu syai'un hamun wa daruriyun fi sun'il qa'id. Tetapi itu belum cukup. Buku-buku di muka bumi semua kalau Anda baca semua, itu juga belum cukup. Idza lam yaltazimul mar'u binidhamil qiyadah, kecuali Anda selain punya makrifah pengetahuan dari buku-buku, Anda juga harus mengikuti sistem. Harus. Ingin jadi DPR, nggak ngikutin sistem. Ilmunya jadi DPR, banyak. Nggak ngikutin jadi caranya jadi DPR, nggak jadi. Caranya jadi DPR gimana? Oh, Anda padahal ingin jadi ketua DPR. Gimana caranya? Ya Anda harus jadi anggota partai dulu. Setelah jadi anggota partai, Anda magang jadi DPR. Anda keliling kampanye untuk dirinya terpilih. Nah, itu sistem. Anda ingin jadi presiden, Anda jadi DPR, Anda ingin jadi MPR, tapi nggak ngikuti sistem, nggak akan jadi. Idza lam yal tazim almar'u binidhamil qiyadah. Ini penting. Ini mal qiyadah Naam, iya, al qiyadah iltizamun wa nidhamun. Al qiyadah bermula leadership, itu iltizamun, komitmen, wa nidhamun, dan aturan, disiplin, nidhamnya diikuti. Orang ingin jadi pemimpin itu harus aturannya diikuti. Ingin jadi ketua IPNU saja harus ngikuti. Ada aturannya. Pernah jadi apa? Pernah jadi apa? Pernah begini. Ingin jadi ketua PMI, pernah jadi apa? Sudah pernah gini, sudah pernah gini. Itu ada aturannya. Al-qiyadah uslubul hayatin. Sesungguhnya leadership itu uslubu hayatin, gaya hidup. Pemimpin itu uslubu hayatin, gaya hidup. Gaya hidup seseorang itu pemimpin. Makanya Rasulullah atau ajaran agama Islam menyampaikan kullukum ra'in, kullukum ra'in, kullukum ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'yati. Anda pemimpin, Anda pemimpin, Anda pemimpin. Itu untuk mendoktrin Anda itu jangan jadi yang dipimpin terus. Doktrinnya udah kayak gitu masih lolak-lolok. Kepemimpinan diambil orang lain terus.
Kita yang sudah pernah, yang punya ajaran ini tuh kita loh. Kok masih takut, yang jadi DPR takut, jadi lurah takut, jadi camat takut. Ambil itu. Al-qiyadah uslubu hayatin. Bahwa leadership adalah gaya hidup. Al-qiyadah uslubu hayatin, bahwa kepemimpinan adalah gaya hidup, lifestyle. Leadership is a lifestyle, uslubu hayatin. Wartiqa udawa daimin, a constant improvement. Jadi pemimpin itu constant improvement. Constant improvement itu peningkatan yang konstan, yang terus-menerus. Peningkatan yang terus-menerus. Jadi Anda hitung, hari ini harus sudah dapat lebih banyak, lebih baik daripada hari kemarin. Terus-menerus naik. Kurvanya, grafiknya kayak gini. Set. Naik. Tidak naik turun, naik turun, naik turun, naik terus. Irtiqa'u daimin, konstan, a constant improvement. Bagaimana peningkatan yang terus menerus, tidak boleh turun. Karena kalau turun ya namanya turun. Anda mulai hitung. Sebelum di sini dapat apa, kayak apa, gambarmu kayak apa. Sekarang Anda kayak apa? Ada kemajuan nggak? Ukur sendiri. Nah, yang penting harus, karena al-qiyadah uslubu hayatin irtiqa'u daimin, yang terus menerus, a constant improvement, terus tambah baik, tambah baik, tambah baik, tambah hebat, tambah hebat. Nggak bisa pidato, mulai latihan pidato. Nggak bisa diskusi, latihan diskusi. Latihan pimpin sekelompok, 5 orang diskusi dipimpin. 10 orang, adain kelompok, 10 orang pimpin. Harus kayak gitu. Itu namanya al-qiyadah uslubu hayatin wartiqa'u daimin. Fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, u'tika ba'du maharatil qiyadah, aku kasihkan kepadamu, kata penulis kitab ini, fi hadzal kitab, di dalam kitab ini, utika, aku memberikan padamu, aku berikan ba'du maharatil qiyadah, akan beberapa keterampilan kepemimpinan. Jadi ini tadi pembuka, dari kemarin sampai ini masih pembuka. Dalam kitab ini akan dijelaskan tentang ba'du maharatil qiyadah, yaitu tentang beberapa keterampilan kepemimpinan. Anda mau jadi pemimpin model apa, kita mau unjukin semua. Ini buku yang mahal, Anda pelajari sungguh-sungguh, dan Anda lakukan. Setelah tahu, lakukan. Karena ini kebutuhan buat Anda, itu kebutuhan, buat saya kebutuhan, buat siapa saja kebutuhan, lakukan. Yang dengar hari ini apa, lakukan itu. Asna'u adu'u yadaika ala nuqatin hamatin fi sahsiyatil qaidi lakinnaka wa min khilalil mumarasati satata'allamu akthar wa tartaqi akthar. Adu'u yadaika
saya meletakkan yadaika pada tangan Anda saya letakkan ala nuqatin hamatin, pada poin-poin penting. Jadi nanti baca buku ini, kita akan meletakkan tangan Anda dan pikiran Anda ala nuqatin hamatin, pada poin-poin penting. Fi saksiatil qaidi, poin-poin penting dalam kepribadian seorang pemimpin. Nah, nanti kita belajar di sini bagaimana kepribadiannya seorang pemimpin itu. Anda langsung tiru, langsung ciptakan, langsung laksanakan dari detik ini setelah dengar informasi dari buku ini. Jadi jangan ditinggalin, sudah tahu terus tapi nggak mau ngelaksanain, ya nggak akan jadi kamu. Jadi langsung praktekkan apa yang ada di dalam buku ini. Lakinaka, tetapi Anda, wa min khilalil mumarosati, dan melalui latihan-latihan, satata'alamu, Anda akan belajar, aksar lebih banyak, watartaki, dan Anda akan lebih maju, akan naik, aksar lebih banyak, Anda akan lebih maju, lebih maju, lebih maju. Setiap step yang dibaca sekarang, detik ini, dari kitab ini, Anda laksanakan. Maka Anda ke depan terus satata'alamu aksar watartaki aksar. Anda akan belajar lebih banyak dan akan maju, lebih maju, lebih maju. Itulah inti kajian kita yang keempat pagi hari ini, tentang leadership sebagaimana yang dikatakan oleh Yaqulu Vince Lombardi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.